Yang kelima, pengertian takwa saya ambil dari pendapatnya Umar Ibn Khattab. Beliau menjelaskan takwa itu diibaratkan seperti orang yang berjalan di hadapannya ada duri. Maka otomatis orang itu ketika berjalan di hadapannya ada duri akan berusaha bagaimana langkah kakinya tidak menginjak duri yang di hadapannya. Dan duri itu diibaratkan adalah dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, dia akan berusaha semaksimal mungkin dirinya tidak terjerumus daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Darun Naim yang diberkahi Allah. Di dalam Al-Quran, Allah mengulang-ulang kata takwa sebanyak 258 kali Allah ulang-ulang. Dalam bentuk fi'il madhi itu kullu fi'lin yadulu ala husulil amal fi zamanil madhi. Artinya suatu pekerjaan perbuatan yang terjadi di masa lampau. Itu Allah ulang sebanyak 27 kali. Dalam bentukan fi'il mudhari itu kullu fi'lin yadulu ala husulil amal fi zamanil hadir wal mustaqbal. Pekerjaan perbuatan yang terjadi di masa sekarang dan yang akan datang. Allah ulang sebanyak 54 kali. Dalam bentukan fi'il amr itu kata kerja perintah. Ittaqullah wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Itu Allah ulang sebanyak 86 kali. Dalam bentukan isim masdar adalah kata yang tidak terikat waktu dan tempat. Itu Allah ulang sebanyak 19 kali. Dan dalam bentuk takwa itu sendiri Allah ulang sebanyak 17 kali. Pertanyaan menariknya adalah mengapa kok Allah sampai begitu banyaknya mengulang-ulang kata takwa di dalam kitab suci Al-Quran? Ulama menjawab adalah karena ketika Allah mengulang-ulang kata di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kata itu adalah luar biasa. Yang kedua, ulama menjawab ketika Allah mengulang satu kata di dalam Al-Quran, maka kita sebagai umat Islam diminta untuk fokus kepada apa yang menjadi pengulangan-pengulangan tersebut. Hadirin, hadirat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lalu apa janji yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa? Di dalam Al-Quran Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan-kesulitan. Dalilnya di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Pokoknya kalau orang bertakwa itu rezeki datang aja dari mana jalan caranya bagaimanapun. Ini janji Allah. Yang kedua, janji Allah bagi orang yang bertakwa, Allah akan mudahin segala macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dalilnya di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahin segala urusan-urusannya. Yang ketiga, di dalam Al-Quran Allah janji kepada orang yang bertakwa, bahwa orang yang bertakwa itu akan diberikan keberkahan-keberkahan, baik keberkahan dari langit maupun keberkahan dari bumi. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Artinya, walau anna ahlal qura, jika penduduk negeri amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna, di sini lam taukid namanya, pasti akan kami limpahkan barokat, jamak dari berkah, keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Masya Allah.
Kemudian yang keempat, janji Allah bagi orang yang bertakwa. Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dan Allah ampunin segala dosa-dosanya. Ini janji Allah. Dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah hapus kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, Allah ampunin dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Dan banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang kalau kita kupas luar biasa. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri Masjid Darun Naim rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya apa? Karakteristik, ciri-ciri orang yang bertakwa. Di dalam kitab Tafsir Al-Husairi bahwa karakter orang bertakwa itu bisa dilihat dari hurufnya. Takwa, ta, kof, waw, iya. Ta artinya tawaddu. Seorang yang bertakwa dia akan berusaha semaksimal mungkin bersikap tawaddu. Tawaddu itu artinya rendah hati, tidak sombong. Karena apa yang kita patut sombongkan di muka buminya Allah ini? Di atas langit masih ada lapisan-lapisan langit, di bawah bumi masih ada lapisan-lapisan bumi. Maka kita tidak patut sombong di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali orang yang merasa pandai, tapi sedikit orang yang pandai merasa. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyenangi orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Lihat contoh di dalam Al-Quran. Fir'aun sombong karena kekuasaannya, jabatannya. Bahkan mengaku ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Allah hancurkan akibat kesombongannya. Contoh lain dalam Al-Quran, Qorun. Dan ini kita sering mengenal kalau kita dapat harta di dalam tanah disebut harta karun. Itu dari Qorun. Qorun itu sombong karena hartanya. Akhirnya karena kesombongan akan hartanya Allah balikkan harta benda seluruhnya. Maka kita hindari sifat-sifat kesombongan. Yang kedua, setelah ta yang berikutnya kof. Kof artinya qanaah. Setiap orang yang bertakwa dia akan berusaha semaksimal mungkin dirinya untuk bersikap qanaah. Qanaah itu artinya adalah merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan. Maka Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.